Selamat pagi, salam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita bikinkan video jawaban dari pertanyaan kawan kita yang dia bertanya, Bang, kalau nyerit lar bulu merpati itu bahaya nggak sih? Ada efek samping negatif atau positifnya? Pertanyaannya pintar karena saya dulu pernah nyoba. Semoga bermanfaat video kita pagi ini. Selamat pagi, salam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun nanti diupload video jawabannya di malam hari, tetap saya ucapkan selamat pagi karena saya bikinkan video pagi hari. Pertanyaan dari kawan kita itu, lar primernya diserit bahaya atau enggak? Nah, sebelum kita lanjut, terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe, like, and komennya. Terima kasih banyak untuk yang sudah mampir. Komentarnya jadi inspirasi buat video kita berikutnya. Lanjut, kita bahas sesuai opening. Bahaya nggak sih? Kalau saya jawab bahaya, nggak bahaya kok. Tapi ada efek sisi negatifnya untuk merpati kolong. Apa, Bang? Kita bahas satu persatu, oke? Ya Allah, tidak boleh. Pembahasan yang pertama, nyerit bulu merpati itu biasanya saat masih piyik. Nah, itu untuk yang udah tahu cara nyerit lar merpatinya gimana. Kalau yang belum tahu nyerit itu, saya nggak berani nyeritin burung merpati saya, bukan burung saya diseritnya. Burung merpati saya nggak berani saya serit lar primernya karena ini juga udah bukan bahan lagi. Kalau memang belum tahu, teman-teman di luaran sana, nyerit bulu merpati itu bulunya disingkirkan, biasa diseset pakai silet, tapi tulang bulunya dibiarin. Itu biasa dimulai dari lar 4, 3, 2, 1 atau lar 5, 4, 3, 2, 1 dan seterusnya sampai selesai. Itu yang biasa dilakukan kalau cara nyerit lar merpati. Itu lar primer, bukan lar sekunder. Intinya lar inti. Fungsinya apa, Bang? Nih, kalau untuk merpati kolong, kalau pengalaman saya pribadi, fungsinya saat merpati tersebut masih piyik terus diserit lar primernya satu persatu, fungsinya biar pangkal otot sayap lebih tebal. Dengan iming-iming sebetulnya gini ya, kalau dulu ya iming-imingnya ya, pangkal lar sayapnya punya otot tebal, otomatis si merpati tersebut lebih mudah mencapai tingkat ketinggian saat dilatih. Jadi lebih gampang stabil, lebih gampang tinggi terbangnya. Kalau kesitunya, iya, saya akuin iya. Tapi ada triknya juga, jangan salah. Kalau kita nyerit lar merpati, kalau kita latihnya cuman di lob dari jarak dekat, misalkan 5 meter rajin di lob, jangan salah. Merpati bakalan kebiasaan terbang pendek. Karena apa? Karena terbangnya pasti berat. Itulah yang saya bilang, caranya sama, tetapi sistem pelatihannya beda, hasilnya nanti beda. Karena dulu, waktu masih main burung long sprint, itu piyik bahan tetap diserit larnya. Tapi dilatih dengan cara di lob lurus. Jarak 5 meter, 10 meter itu lob lurus terus. Otomatis kalau long sprint itu pasti nggak butuh merpati yang tinggi. Butuh merpati yang terbangnya pendek untuk mengantisipasi angin yang kencang di atas. Tetapi kalau kita nyerit lar merpati terhadap merpati kolong, cara pelatihannya gimana, Bang? Boleh aja nyerit lar merpati kalau khusus merpati kolong. Cara pelatihannya nggak boleh di lob lurus kelamaan, nggak boleh di lob pendek kelamaan. Jarak 5 meter, 10 meter sampai nanti bulu seritnya lepas, terus berikutnya nunggu diserit lagi. Jangan, nanti kelamaan apa? Justru kelamaan nanti merpati tersebut kebiasaan terbang pendek. Itu piyik bahan. Ingat, memorinya masih kosong. Kalau kita isi dengan hal seperti itu, kebiasaan nanti terbang pendek. Nah, terus gimana, Bang, kalau memang sudah terlanjur diserit lar merpatinya, tetapi ini merpati kolong? Bang, rajin di push up. Bukan terlalu sering, yang penting dia rajin di push up. Otomatis pangkal sayap yang naik saat di push up itu bakalan terlatih ototnya. Itu nilai positifnya dan cara positifnya. Jadi kalau khusus merpati kolong, kalau sudah diserit lar primernya, jangan terlalu sering di lob lurus, karena nanti kelamaan dia kebiasaan terbang pendek. Akan tetapi lebih baik itu di push up, entah itu jarak 1 meter, 1,5 meter ketinggiannya, tapi jangan terlalu sering. Kenapa saya bahas jangan terlalu sering? Nah, di sini ya.
Ini penting. Kalau terlalu sering kita melakukan push up saat merpati piyik itu, apalagi posisi lar primernya diserit, otomatis butuh ekstra tenaga untuk naik ke tingkat ketinggian yang sudah kita maksimalkan. Karena tenaga yang dikeluarkan ekstra, nanti jangan kaget setelah rampas piyik tenaganya hilang. Lar merpati yang diserit itu, walaupun dia cukup naik terbang 1 meter pun butuh tenaga yang lebih ekstra karena berat. Itu logika. Kalau nggak percaya buktiin. Saya udah nyoba. Itulah kenapa banyak yang melakukan serit pada lar primer merpati bahan. Dia nggak tahu beberapa triknya, tahu-tahu setelah rampas piyik, merpati tersebut mencapai tingkat kestabilan yang benar-benar stabil, tapi tenaganya hilang. CC-nya hilang, bukan berkurang lagi, hilang. Jadi saat ngulung dari atas sampai bawah, yes, nggak ada tenaga sama sekali. Kalau nggak percaya, buktiin. Kalau udah terbukti omongan saya, balik ke channel ini, silahkan di kolom komentar. Kita nggak berdebat, kita sekedar curhat, saling edukasi, saling memberi jalan yang menurut kita ini bener loh gitu. Jangan sampai kawan kita yang di luar sana terjerumus dengan hal mitos, caranya bener tapi penerapannya yang salah gitu. Sekali lagi saya pesan, kalau memang kawan kita ini nyerit bulu merpati, khusus merpati kolong, silahkan, nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu nanti saat sistem tahap latihannya dalam kondisi lar primernya yang diserit. Seperti yang saya bilang tadi, lar primer merpati kolong bahan boleh diserit, tapi jangan terlalu lama di lock track lurus. Misalkan jarak 5 meter, seteloran, 10 meter, 2 teloran, jangan. Boleh dibuktiin kebiasaan terbang pendek. Tapi caranya seperti yang tahap awal saya bilang. Cukup fokus push up atau bending, atau ada lagi apa sih orang bilang di palek. Itu boleh, tapi jangan terlalu sering. Karena apa? Sesuai yang saya pesan tadi. Tenaganya butuh ekstra. Dalam kondisi hal seperti itu terbangnya nambah berat. Jadi ekstra tenaga yang harus dikeluarkan sedangkan dia masih piyik. Otomatis setelah nanti rampas piyik, tenaganya bakal habis. Kalau terlalu ekstra kita melakukan push up dengan alasan, biar cepat bertenaga deh, biar cepat jadi deh otot sayapnya, biar cepat nanti gampang mencapai ketinggian. Enggak gitu. Mencapai ketinggian mungkin gampang, tapi kalau tenaga kehabisan, CC hilang bos. Percaya nggak? Percaya dong, karena kita ini udah sering main di merpati kolong. Berisik minta kita bantai guys, lebarannya nggak? Jadi nggak usah kaget kalau ada merpati teman-teman di luar sana yang udah pernah diserit, tahu-tahu tenaganya hilang, ngempos. Itu nggak usah kaget karena faktornya sesuai apa yang kita bilang tadi, yang kita bahas tadi. Tetapi untuk kawan kita ini, setelah nonton video ini, VT jawaban dari pertanyaan dia, semoga bermanfaat. Kalau memang sudah terlanjur diserit, lakukan sesuai apa yang saya sarankan, biar merpati bahannya nggak kehabisan tenaga. Kalau nanti kurang jelas, silahkan di kolom komentar bosku. Kalau minta nanti dicontohkan, nanti saya cari merpati yang dicontohkan ya. Karena ini merpati bahan lagi nggak ada. Kemarin itu ada merpati piyik, udah nggak ada lagi. Ya, taulah ya. Nantilah kita bahas kelanjutannya. Yang penting intinya di VT kali ini sudah saya bahas. Kalau memang kurang jelas, silahkan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Salam merpati lovers Indonesia.